Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica, episode 37. Berita. Di dalam kamar kos Eva sedang mengelus perutnya lembut. Dia merasakan sebuah tenangan kecil dari sana. Ibumu benar-benar telah membuangmu. Ya, Arsana meninggalkan bayi ini padaku. Tak kusangka semua ini akan terjadi padaku. Aku hamil di usiaku yang masih 18 tahun, tanpa seorang suami. Uang yang dijanjikan pun telah hilang. Bukan kekayaan yang aku berikan pada kedua orang tuaku, tapi aku malah memberikan mereka beban. Dan mungkin aib ketika mereka mengetahui aku hamil tanpa seorang suami. Apalagi mengetahui bahwa bayi ini terlahir mempunyai kekurangan nantinya. Oh Tuhan, kenapa aku ditakdirkan semua ini padaku? Kenapa kau mentakdirkan semua ini padaku? Aku hanya ingin merubah takdirku menjadi orang yang berkecukupan. Tapi kenapa malah ini yang kudapatkan? Batin Eva merasa getir dengan jalan hidupnya kini. Tony yang berada di sampingnya hanya terdiam melihat Eva yang menunduk, menatap perutnya sambil mengelusnya. Maaf Eva, aku telah membawamu dalam sebuah masalah yang tak pernah ada dalam bayanganku. Aku telah menghancurkan semua mimpimu. Aku tak tahu kehidupan apa yang akan kita jalani nanti. Merawat anak yang cacat, hasil dari kecerobohanku yang tergiur dengan uang yang sangat mustahil aku dapatkan. Batin Tony yang menatap Eva dengan rasa bersalahnya. Tony menatap lagi layar TV. Di sana masih memperlihatkan Arsana yang menjawab berbagai pertanyaan dengan kebohongannya dan tentu dibumbui dengan tangis palsunya. Acara siaran langsung itu pun selesai. Sekarang berganti dengan acara sebuah berita-berita tanah air lainnya. Tengah asik melihat berita, tiba-tiba sebuah berita memberitakan tentang berita keguguran Eva yang baru saja ditayangkan. Bahkan acaranya saja baru saja selesai dimuat di TV, tapi sebuah berita sudah memberitakan soal Arsana. Benar-benar, kebohongan ini tak bisa dibiarkan. Berapa juta orang yang telah dibohongi atas berita ini. Tanpa mereka ketahui, Arsana hanyalah seekor ular yang sangat licik dan menjelma menjadi manusia dengan sifat yang angkuh dan sombongnya. Batin Tony lagi. Eva juga melihat berita tersebut. Dia sekarang lebih tak peduli dengan apa yang sedang disiarkan di TV. Eva sedang membereskan piring bekas dia memakan nasi goreng yang sudah kandas sepenuhnya. Hendak beranjak dari duduknya, Eva tersentak mendengarkan Tony yang tiba-tiba saja berbicara dengan nada yang keras. Aku tak bisa membiarkan ini semua, kata Tony, lantang sambil memandang Eva. Tony, kau ini apa yang kau lakukan? Kau sungguh mengagetkanku, kata Eva dengan nada kesal. Memangnya apa yang akan kau lakukan sekarang? Maaf Eva, aku telah mengagetkanmu. Tapi aku benar-benar tak bisa hanya berdiam diri dengan semua keadaan ini. Lalu apa yang akan kau lakukan? Membongkar semua kebohongan Arsana dengan mengatakan yang sebenarnya pada publik. Caranya? Dia menggunakan media berita untuk mengelabui publik tentang segala kebohongannya. Kita juga akan menggunakan publik untuk percaya pada kita dan kembali menyerang Arsana dengan kebohongannya. Apa maksudmu Tony? Aku tak mengerti. Kita akan mengatakan pada semua orang bahwa kau tengah hamil anak Daniel dan Arsana saat ini. Tony, siapa yang akan percaya begitu saja dengan kata-kata kita ini? Apalagi kita tak mempunyai bukti untuk semua. Dan ya, kita tak mungkin memberitahu satu persatu orang dengan ini. Mereka bisa mengira kita gila nanti. Bukan seperti itu caranya Eva. Dengarkan aku. Tony memegang kedua bahu Eva, berkata sambil menatapnya lekat-lekat. Seperti Arsana yang menggunakan media berita sebagai alat untuk menyebarkan kebohongannya, kita juga akan mengungkap sebuah kebenaran dari sana. Berita, ya, kita akan masuk pada berita dan membongkar semua kebusukannya. Maksudmu kita menyewa seorang wartawan? Ya, kurang lebih seperti itulah. Itu semua membutuhkan sebuah uang yang cukup besar, Tony. Apalagi untuk memuat berita di TV yang menyangkut tentang kehidupan seorang aktris. Kita harus membayar mahal untuk itu. Kita akan mengatakan yang sebenarnya pada mereka,
Bukan tak mungkin kan, mereka akan memuat sebuah berita yang mereka nilai akan menghebohkan ini. Ya, tapi aku yakin itu semua tak luput dari uang. Berapa uang yang kau pegang sekarang, Eva? Tidak, Tony, aku tak akan menggunakan uang itu untuk membayar para wartawan yang tentu sangat mahal. Kita tak memiliki uang lagi. Bagaimana kita akan hidup ke depannya? Gunakan uang itu dulu, Eva. Nanti jika berita berhasil dimuat, maka Arsana juga tak akan tinggal diam. Publik akan mendorongnya untuk bertanggung jawab terhadap anak kandungnya. Tentu, dia juga tak akan mau reputasinya tercoreng karena itu. Dia dan Daniel akan kembali fokus pada anak yang kau kandung lagi. Dan bukan tak mungkin, mereka akan meneruskan pekerjaan ini lagi, menunggu bayi itu lahir, dan memberikan uang yang telah mereka janjikan. Kita harus katakan semuanya pada publik. Mereka pasti akan percaya apalagi melihat perutmu yang sudah membesar. Tapi Tony, bagaimana jika orang tuaku juga melihat berita itu? Apa yang akan mereka lakukan nanti padaku? Jawab Eva, merasa ide Tony kini bukanlah pilihan yang tepat. Cepat atau lambat, mereka akan mengetahuinya, bukan, Fa? Kau pasti akan jujur juga pada mereka nanti. Merasa ide Tony ada benarnya juga, dan Eva juga tergiur dengan hasil yang akan didapatkan. Paling tidak, dia tak terbebani dengan seorang anak yang bukan darah dagingnya nanti dalam kehidupannya. Akhirnya Eva setuju menggunakan sisa uang dari Daniel untuk membayar beberapa wartawan untuk memuat berita tentang kehamilannya. Malam itu pun Eva tertidur dengan pulas, meski di sebuah ranjang yang tak empuk seperti yang biasa dipakainya di villa. Sedangkan Tony tengah berbaring di lantai dengan sebuah tikar tipis. Dia masih terjaga, memikirkan apa yang harus dia lakukan dulu esok hari untuk membongkar semua kebohongan Arsana. Pagi pun menjelang, Eva dan Tony telah menyelesaikan sarapannya dengan sepiring nasi dan telur dadar buatan Eva. Eva, aku akan mencari tahu dulu bagaimana cara kita bisa masuk dalam dunia berita. Kau tunggu di sini saja dulu ya. Tidak, Tony, aku akan ikut denganmu. Lagi pula, apa yang akan aku lakukan di sini sendiri? Jangan, Eva, lebih baik kau di rumah, karena aku masih belum tahu seluk-beluk dunia berita seperti apa. Eva pun menurut dan membiarkan Tony pergi sendiri, membawa uang 10 juta untuk idenya kali ini. Dalam perjalanannya, Tony mendapat informasi bahwa butuh biaya yang sangat besar untuk memuat berita yang dia bawa ke TV, dan dia tak mungkin melakukannya karena uang yang dia pegang tak cukup untuk membayarnya. Akhirnya, dia memilih untuk pergi ke sebuah kantor pembuatan koran untuk meminta mereka menerbitkan berita tentang Eva. Paling tidak, ada banyak pasang mata yang akan membacanya dan mulai tak percaya dengan semua berita tentang Arsana. Bersambung.